Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Antrean kendaraan mengular hingga 5 kilometer di tol Semarang Solo arah Surabaya menuju Jakarta pada Jumat 4 April. Kepadatan kendaraan terjadi sejak res area Boyolali dan memenuhi 3 lajur jalan tol. Menurut Kapolres Boyolali AKBP Roshid Hartanto, kepadatan pemudik diperkirakan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Adapun puncak arus balik mudik diperkirakan terjadi pada tanggal 6 hingga 7 April. Terkait informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Solo, Triwidodo, yang saat ini ada di lokasi. Selamat sore, Triwidodo. Bisa dijelaskan seperti Ya, apa pantauan terkini di sana? ya, Tribunus, saat ini saya melaporkan di kilometer 491 tol Semarang Solo, di mana arus lalu lintas pada sore menjelang petang hari ini terpantau padat merayap. Kepadatan arus kendaraan ini terjadi dari arah Surabaya dan Jogja menuju arah Jakarta. Dikarenakan adanya kepadatan ini karena adanya penyempitan akses menuju rest area 487B, di mana di sana terjadi perlambatan karena banyaknya pemudik yang ingin memasuki rest area tersebut. Sedangkan kapasitas dari rest area bertipe B ini tidak sebanyak rest area tipe A. Akibat dari perlambatan kendaraan yang semula berada di lajur satu kemudian bergeser ke lajur dua ini mengakibatkan kendaraan yang dari arah timur atau dari arah Surabaya ini mengalami perlambatan yang terus menumpuk ini mengakibatkan ekor ataupun kendaraan yang merayap ekornya ini sampai di kilometer 492 atau sejauh 5 kilometer dari rest area B487. Baik, Witri Widodo terkait dengan kondisi kendaraan atau kepadatan kendaraan yang mengular cukup panjang saat arus balik ini, apa yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mengurai kepadatan? Sebenarnya dari Satlantas maupun Polres Boyolali sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi adanya kepadatan arus kendaraan yang menuju Jakarta saat arus balik ini. Di mana seluruh banyak personil yang disiagakan di rest area B sejak arus mudik ini berlangsung. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan ataupun untuk mempercepat apabila terjadi kepadatan. Namun tingginya kendaraan ataupun nanti volume kendaraan yang melintas mengakibatkan jumlah kendaraan maupun personil ini tetap terjadi kepadatan sehingga petugas terus bersiaga di lokasi di sekitar 487 untuk memperlancar arus lalu lintas. Selain itu juga dari kepolisian juga terus eh, memperpanjang pembatas bahu jalan dengan menggunakan water barrier, di mana sebelumnya di sepanjang 600 meter sebelum rest area ini telah dipasangi water barrier. Namun sejak tadi siang karena volume kendaraan yang melintas ini terus meningkat, maka pembatas bahu jalan dengan menggunakan water barrier ini diperpanjang hingga 2 kilometer sebelum atau menjelang rest area tersebut. Hal itu supaya kendaraan yang dari arah timur yang hendak beristirahat di rest area tidak mulai menepi ataupun tidak menepi lebih dahulu di atau melaju di bahu jalan untuk bisa memasuki rest area ini. Selain itu juga polisi terus melakukan sistem buka tutup rest area, di mana buka tutup ini untuk mencegah ataupun agar kendaraan yang dari arah Surabaya menuju Jakarta ini agar tetap terus bisa melaju. Kemudian untuk bagi kendaraan atau pengemudi yang kelelahan dan ingin beristirahat di rest area, namun karena keterbatasan rest area, polisi mengimbau untuk pemudi untuk bisa keluar atau beristirahat di rest area di luar jalan tol, bisa melalui gerbang tol terdekat, di mana kalau di rest area 487 ini gerbang terdekat berada di sekitar 10 menit dari atau sekitar 5 kilometer dari rest area ini.
Baik, apa adakah informasi tambahan yang bisa Anda sampaikan terkait dengan arus balik mudik di Tol Semarang Solo ini? Ya, Bebas, untuk sampai saat ini arus kendaraan baik dari arah Surabaya maupun Jogja yang melintasi tol Semarang atau tol Trans Jawa menuju Jakarta ini masih terus meningkat. Dari pihak kepolisian tentu terus melakukan himbauan-himbauan bagi pemudik untuk tetap bersiaga atau waspada saat melintasi jalan tol. Kemudian pastikan kendaraan dalam kondisi layak. Apabila terjadi ataupun kendala bisa keluar dari jalan tol terlebih dahulu untuk memastikan kendaraannya lebih sehat lagi, karena memang jika kondisi ataupun kendaraan dalam nanti di tengah-tengah mogok akan memperparah kondisi lalu lintas saat arus balik ini. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Solo Triwidodo melaporkan langsung dari Tol Trans Jawa. Selamat bertugas kembali. Baik, kami melaporkan dari kilometer 487 arah ke Jakarta. Untuk situasi arus lalu lintas, sebagaimana kita lihat bersama, cukup padat, namun kendaraan masih bisa berjalan dengan kecepatan antara 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami himbau kepada para pemudik untuk tetap patuhi peraturan lalu lintas, tidak berjalan di bahu jalan, ya, agar menjaga kenyamanan dan keamanan kita bersama. Karena bahu jalan digunakan hanya untuk dalam keadaan darurat atau emergensi. Nah, kemudian hari ini kita prediksi akan berlangsung sampai dengan 2-3 hari ke depan, sampai menjelang puncak arus mudik, sampai tanggal 6 dan 7 April. Insya Allah kita dari Polres Boyolali selalu siap mengamankan pemudik dan memastikan kondisi arus lalu lintas berjalan dengan lancar. Kami perpanjang di sini tujuannya untuk kanalisasi agar tidak ada kendaraan yang menggunakan bahu jalan menjelang rest area. Karena psikologis kendaraan itu biasanya pada saat melihat tulisan rest area itu langsung meminggirkan ke bahu jalan. Padahal rest areanya masih 1 km ke depan. Nah, sehingga kami kanalisasi supaya tidak terjadi penumpukan di bahu jalan menjelang masuk rest area. Kami perpanjang hingga 2 km ke belakang, beserta dengan himbauan tentunya. Himbauan agar masyarakat tidak menggunakan bahu jalan. Sementara kendaraan dari arah Semarang di Surabaya terpantau lancar, tenang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.